Pendengar dan juga pemirsa, kali ini saya sedang berada di PMI Kabupaten Nunukan dan di samping saya sudah ada Kakak Zindi. Halo, salam kenal. Salam kenal. Kali ini spesialnya di podcast RRI Nunukan, kita akan coba untuk ngobrol bersama beberapa profesi yang ada di Nunukan. Nah, kali ini untuk edisi awal tahun begitu Kak Zindi ya. Saya sangat tertarik untuk jalan-jalan ke PMI Nunukan, yang dimana kalau nggak salah ini lokasinya baru atau gimana ya Kak Zindi? Kalau ini gedungnya baru. Dulu kan di Jalan Idutani, jadi pindah di Jalan Deng Toba. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Kak Zindi, untuk teman-teman di PMI ini itu jenisnya dikatakan apa sih? Relawan atau bagaimana tuh Kak Zindi? Kalau kami di sini dikatakan staf PMI. Itu ada jenisnya juga nggak? Ada dua. Ada markas, ada UDD. UDD itu unit donor darah. Dan juga ada markas. Ada. Nah, itu yang membedakannya apa nih Kak Zindi? Kalau markas itu dia relawan. Oke. Biasa disebut juga dengan KSR. Kalau kami di sini bagian unit donor darah sukarela. Jadi kegiatan sukarela ini juga sebetulnya sama-sama membantu ya, membantu untuk yang ingin mendapatkan darah dan juga membantu untuk kita yang ingin donor untuk mendapatkan kesehatan dalam tubuh ya. Iya, betul. Baik, tadi saya sempat pendengar dan juga pemirsa untuk melewati tahap-tahap dari donor darah, tapi sayangnya HB saya rendah ya. Iya. Ya, itu juga ternyata kalau kita pengen donor darah itu tidak asal, karena dari pantauan untuk data diri, kemudian juga apakah ada mengkonsumsi obat-obatan, itu juga diperiksa. Nah, mungkin boleh diceritakan nih detail ketika Kak Zindi ingin untuk memperbolehkan masyarakat donor darah di PMI. Tahapannya apa aja nih biasanya yang dilakukan? Yang pertama itu sebelum kita melakukan donor darah, kita suruh pendonor untuk isi formulir terlebih dahulu. Setelah itu kita tensi dan kita cek HB atau hemoglobin. Nah, setelah itu setelah mengisi formulir kita tanya kepada pendonor apakah 3 hari terakhir ini ada mengkonsumsi obat atau tidak. Dan kalau untuk perempuan biasanya kami nanya apakah lagi mens atau lagi menyusui, dan tidak disarankan untuk ibu hamil untuk mendonor. Baik, jadi setelah tahap-tahap persyaratan tadi lolos, baru diperbolehkan untuk donor darah ya? Iya, baru diperbolehkan untuk donor darah. Oke, nah ini sekarang aku pengen tanya nih sama Kak Zindi, ini sudah sejak dari kapan Kak Zindi bergabung di PMI Kabupaten Nunukan? Saya bergabung di PMI itu sejak bulan 2 tahun kemarin, jadi baru 1 tahun saya di sini bergabung. Gimana sih rasanya kerja sukarela di PMI Kabupaten Nunukan ini? Kalau sukarelanya itu kerja di PMI itu seru. Menurut saya seru karena menurut pengalaman saya kita tidak hanya kerja di sini untuk kegiatan donor darah, kita keluar Nunukan, kita ke perusahaan. Untuk mencari darah itu? Iya, untuk mencari darah. Jadi ketemu orang-orang baru, lalu juga mendapatkan banyak pengalaman, begitu Kak Zindi ya? Iya, betul. Oke. Kak Zindi, ini kalau kita mau donor darah, mungkin ada masyarakat Nunukan yang sudah terbiasa untuk donor darah tiap berapa bulan, 2 bulan ya? Iya, kalau dia pertama kali donor, kita anjurkan untuk 3 bulan. Terus kalau donor selanjutnya, kita sarankan untuk 2 bulan datang donor lagi. Rutin ya? Iya, rutin. Nah, tapi itu manfaatnya sebetulnya apa sih? Terutama untuk yang mendonor dan juga yang menerima nih, Kak Zindi. Kalau untuk manfaat untuk pendonor, itu manfaatnya yang pertama bisa meringankan badan, kesehatan, terus mengurangi resiko jantung dan stroke. Kemudian membuat sel darah merah baru yang ada dalam tubuh. Wah,
Jadi sebetulnya ini manfaatnya sangat bagus, Ya. apalagi membuat sel dalam tubuh kita itu, sel darah terutama Ya, itu membentuk sel darah merah baru. terbentuk lagi yang baru. Justru bagus dong ya? Ya, betul. Sebenarnya manfaat untuk donor darah bagi kita itu banyak sebenarnya. Nah, terus kalau untuk penerima, ya untuk penerima itu ya kita peduli sesama yang membutuhkan. Terus kita menyelamatkan jiwa masyarakat yang membutuhkan. Ini saya sangat tersentuh ya, karena memang dari kegiatan donor darah untuk masyarakat yang sudah terbiasa, pastinya ada suatu achievement sendiri untuk diri sendiri begitu ya, senang dan bangga tentu rasanya. Betul. Oke, tapi ini kalau kayak saya nih, tadi kan saya sudah ikuti tahap untuk pemeriksaan donor darah apakah bisa atau tidak, ternyata HB saya rendah nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat yang ingin untuk donor darah juga atau belum pernah begitu ya? Kiat-kiatnya sebelum datang ke PMI atau mengikuti kegiatan donor darah yang ada di luar PMI. Apa nih yang perlu diperhatikan? Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Oke. Kurangi begadang juga. Nah, kurangi begadang juga ya. Pokoknya istirahat dan tubuh yang fit ya. Iya, betul. Oke, itu ada baiknya kita sama-sama untuk jaga begitu. Ya. Semoga deh next time nanti saya bisa donor lagi di sini. Boleh. Oke, kalau begitu Kak Zindi, ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat Kabupaten Nunukan ataupun juga ajakan untuk donor nih? Silakan Kak Zindi. Untuk masyarakat yang ada di Nunukan, mari kita sama-sama donor darah, kita salurkan darah kita, rasa peduli kita lebih ditingkatkan lagi untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, karena di sini kita juga menyelamatkan nyawa pasien. Oke, terima kasih banyak Kak Zindi karena sudah berkenan buat ngobrol di podcast edisi perdana kita di awal tahun ini. Pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa selalu untuk melihat media sosial kami RRI Nunukan, dengarkan melalui frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan juga di Krayan di 92,7 MHz, dan pastikan memiliki aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye!